Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Trisandina dengan NPM 1801240009. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Model Pembelajaran Sentra dan Lingkaran dari mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Kegiatan Anak. Langsung saja materi yang pertama, pengertian pendekatan sentra dan lingkaran. Pendekatan sentra dan lingkaran atau yang biasa disebut dengan Beyond Centers and Circle Time adalah model pembelajaran yang berfokus pada anak, di mana saat anak berada dalam sentra main dan saat lingkaran. Sentra main adalah anak diberikan seperangkat alat main sebagai pijakan untuk menunjang proses perkembangan pada anak. Kemudian saat lingkaran, di mana saat seorang guru atau kader atau pamong duduk dalam posisi meringkar bersama anak untuk memberikan satu pijakan sebelum bermain dan sesudah bermain. Kemudian materi yang kedua adalah prinsip-prinsip pendekatan sentra dan lingkaran. Nah, prinsip-prinsip pendekatan sentra dan lingkaran ini ada 3. Yang pertama adalah prinsip pendidikan anak usia dini, yang kedua prinsip perkembangan anak, dan yang ketiga adalah prinsip pendekatan sentra dan lingkaran. Jadi teman-teman, untuk membangun generasi Islam yang handal, pendidikan penting diperhatikan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat pelaksanaannya. Tepat sasaran maksudnya adalah kita memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Nah, kita memberikan pendidikan sejak anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia tersebut kecerdasan anak berkembang sangat pesat, atau yang sering disebut dengan masa keemasan atau golden age. Nah, di masa-masa sekarang ini, maksudnya di masa-masa usia 0 sampai 6 tahun, masa tersebut perkembangan kecerdasan anak berkembang sangat pesat, dan pendidikan anak usia dini adalah solusinya. Kemudian yang terakhir adalah tepat pelaksanaannya. Dalam hal ini, kita harus menggunakan metode yang tepat untuk anak. Dalam hal ini adalah metode pendekatan Beyond Centers and Circle Time yang telah teruji keandalannya di banyak negara. Kemudian materi selanjutnya, kegiatan main di sentra. Ada beberapa kegiatan main di sentra. Yang pertama, main sensori motor atau fungsional. Jan Piaget dan Smilensky mengatakan bahwa anak usia dini belajar menggunakan panca indera dan hubungan fisiknya dengan lingkungan sekitar. Kemudian, dengan pengalaman bermain sensori motor pada anak usia dini memberikan mereka proses atau rangsangan untuk membantu kerja otak pada anak. Kemudian yang kedua adalah main pembangunan. Main pembangunan ini sifatnya cair, alam, dan terstruktur. Jan Piaget juga menyatakan bahwa kesempatan main pembangunan pada anak usia dini membantu anak untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mendorong proses keberhasilan mereka di kemudian hari. Nah, yang terakhir adalah main peran mikro dan main peran makro. Main peran mikro di mana anak bermain diwakili oleh benda-benda yang kecil. Contohnya seperti mereka menggunakan orang-orangan, binatang-binatangan, dan sebagainya. Kemudian main peran makro, anak menjadi seorang tokoh yang sesungguhnya. Jadi mereka berperan menjadi tokoh yang sesungguhnya. Contohnya ketika mereka menjadi seorang pilot, dokter, petani mungkin, atau bahkan menjadi seorang tentara dan menggunakan kostum dari tokoh-tokoh yang mereka perankan. Selanjutnya materi yang terakhir adalah pijakan pengalaman bermain. Nah, jadi teman-teman, pijakan pengalaman bermain yang bermutu tinggi pada anak usia dini seharusnya direncanakan dengan sangat hati-hati dan tentunya diberikan pijakan sebelum mereka bermain untuk memberikan pengalaman yang bermutu. Dalam metode pendekatan sentra ada 4 pijakan yang bermutu tinggi. Yang pertama adalah pijakan lingkungan main. Yang kedua adalah pijakan pengalaman sebelum bermain. Yang ketiga adalah pijakan pengalaman setiap anak. Dan yang keempat adalah pijakan setelah bermain anak. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kunci kesuksesan atau keberhasilan dari pendekatan Beyond Centers and Circle Time ini terletak pada seorang pendidik, di mana seorang pendidik harusnya memahami proses-proses dan metode-metode yang digunakan dalam model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau yang biasa disebut dengan pendekatan sentra dan lingkaran. Jadi, seorang pendidik harusnya memiliki pendidikan dasar terlebih dahulu agar dapat meminimalisir penyimpangan di lapangan yang akan terjadi dengan sedemikian mungkin. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah sedikit wawasan kita, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.